Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasang, kembali lagi di channel Mas Richon Cafe. Oke, malam ini saya akan berbagi ke minasang semua, atau akan saya share bagaimana sih caranya bisa ke Jepang, baik itu lewat jalur magang maupun jalur Tokutekino atau jalur yang lainnya. Tetapi kali ini saya akan membahas atau menceritakan kepada minasang semua bagaimana cara ke Jepang melalui jalur pemagangan maupun Tokutekino. Oke, yang pertama kita akan bahas jalur pemagangan negeri atau IM Jepang. Jadi untuk jalur pemagangan negeri atau IM Jepang ini lebih ketat dibanding dengan jalur-jalur yang lainnya. Pasalnya, kalau minasang mengikuti program magang IM Jepang ini, minasang tidak dipungut biaya. Ya ada biaya sih, misalnya biaya MCO atau medical check up. Yang pertama itu disuruh membayar sendiri. Kemudian ada biaya untuk mengikuti program, misalkan makan di Plada atau pelatihan daerah, itu juga harus dibayar sendiri. Untuk biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan ketika mengikuti program IM Jepang, nanti saya kasihkan link video biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan ketika mengikuti seleksi program IM Jepang. Jadi untuk seleksinya IM Jepang, pertama kita tentunya mendaftar, kemudian mengikuti seleksi selama 4 hari jika berhasil. Yang pertama yaitu seleksi matematika, soalnya ada 20, mengerjakannya dalam waktu 15 menit dan minimal harus benar 14 soal. Setelah lulus, misalnya hari Senin ini matematika, sorenya langsung diumumkan. Ketika kita lulus di matematika, lanjut lagi ke kesemaptaan di keesokan harinya. Kesemaptaan ini kita disuruh di ruangan, kemudian kita full telanjang, masih menggunakan sidilah itu, kemudian kita dicek baik itu dari gigi, anggota badan, ada panunya, dan mata, tinggi, semuanya itu dicek. Kemudian ketika kita sudah lulus ke semapaan tubuh, kita lanjut ke kesehatan jasmani. Ini pelatihan fisik, kita harus lari selama 15 menit selama 15 menit dengan menempuh jarak 3 km, atau kalau lapangan itu biasanya 7,5 putaran dalam 15 menit ya. Kemudian kalau kita sudah lulus lari, masih di hari yang sama, kita harus push up 35 kali, kemudian sit up 25 kali. Oke, setelah kita lulus di sini, kemudian kita harus mengikuti wawancara di hari berikutnya, dan wawancara ini yang paling menentukan kita lulus atau tidaknya. Kemudian setelah wawancara kurang lebih 1 minggu 2 minggu, kita dikasih pengumuman dari IM Jepang lulus atau tidaknya wawancara. Bagi yang lulus wawancara, kemudian melanjutkan lagi untuk cek medical check up. Oke, ketika kita lulus medical check up, itu masih ada lagi tes bahasa Jepang atau tes Kakunin. Ini biasanya diadakan setelah MCO kurang lebih 1 bulan baru mengikuti tes Kakunin. Ketika lulus ini baru kita masuk ke pelatihan daerah selama 2 bulan 10 hari atau kurang lebih 70 hari. Kemudian ketika selesai di pelatihan daerah, kita pulang dulu ke rumah, dikasih waktu 1 bulan 2 bulanan, kemudian baru pemanggilan lagi ke pelatihan nasional atau Platnas. Saat ini Platnasnya itu di Cefes Bekasi. Di sini masih pelatihan lagi, yaitu 2 bulan 10 hari lah, kalau kurang lebih 2 bulanan. Setelah kita lulus di Cefes Bekasi ini, pelatihan nasional, baru kita bisa terbang ke Jepang. Itu prosesnya untuk bagaimana cara mengikuti pelatihan program magang IM Jepang atau jalur negeri. Untuk lebih detailnya nanti saya kasih link, silahkan cek di deskripsi saya. Prosesnya seperti apa, syarat-syaratnya apa, itu ada semua yang saya jelaskan di video yang satunya. Kemudian
Itu kalau jalur negeri. Terus kalau bedanya sama jalur swasta apa? Kalau jalur swasta itu biasanya ya berdasarkan saya kalau tanya-tanya kepada teman saya, kalau di jalur swasta itu tidak memerlukan pelatihan fisik. Jadi ketika kita sudah mengikuti bimbingan belajar di LPK, kemudian LPK bekerja sama dengan user Jepang, kalau kita sudah 3 bulan atau sampai 6 bulan bahasanya cukup lancar, kemudian ada job apa, kita interview, kita lulus, ya kita langsung proses maksudnya proses pembuatan visa dan lain-lain, itu kita bisa langsung terbang. Kurang lebih biasanya kalau swasta itu lebih cepat, yaitu 6 bulanan. Tapi kalau jalur IM Jepang, jalur negeri itu kurang lebih 1 tahunan. Kemudian ada jalur lagi yaitu Tokute Kino. Ini yang baru dirilis bulan 2019 ya kalau nggak salah. Ini yang lagi populer. Jadi untuk Tokute Kino itu minasang harus memiliki minimal JLPT N4, atau kalau tidak JLPT bisa menggunakan JFT Basic A2. Kemudian harus memiliki sertifikat SSW yang ingin minasang tekuni, misalkan di pertanian ataupun di peternakan ataupun di Gaigo perawat lansia ataupun di perhotelan pengolahan makanan, itu harus memiliki sertifikatnya ketika hendak pergi ke Jepang. Karena syarat utama program Tokute Kino itu harus memiliki sertifikat N4 dan harus memiliki SSW. Seperti itu guys. Kemudian untuk cara mendapatkan SSW seperti apa? Minasang harus mendaftar di internet, yaitu di ID Promatic atau tes SSW. Kemudian minasang bisa belajar atau menyiapkan materinya dan mengikuti ujian. Kalau ujiannya sudah lulus, baik itu JLPT Basic, JFT Basic A2, kemudian SSW yang ingin ditekuni, minasang bisa gabung di grup Tokute Kino di Facebook. Di situ banyak lowongan-lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Dan kalau minasang bersedia, langsung saja lewat TSK. Jadi TSK ini seperti jasa yang menyalurkan melalui program Tokute Kino. Untuk Tokute Kino ini waktunya atau prosesnya lebih cepat asal minasang memiliki SSW yang akan minasang inginkan ketika bekerja di Jepang dan JLPT N4. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan, komen di YouTube saya ataupun bisa japri di Instagram saya dengan nama yang sama, yaitu Mas Ridwan atau Ridwan Purnomo di Instagram. Semoga bermanfaat video kali ini. Arigatou gozaimashita. Mata nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.